Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyati Maharadewi selaku salah satu mahasiswi Ilmu Hukum kelas D akan memberikan tutorial untuk membuat legal opinion kepada teman-teman yang ingin belajar membuat legal opinion sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Penanganan Sengketa Perdata. Sebelumnya, di sini ada soal fiktif legal opinion dan saya ingin menekankan bahwasanya ini merupakan cerita fiktif atau rekayasa sehingga tidak ada maksud atau tujuan tertentu untuk merujuk kepada seseorang, instansi, dan lain sebagainya. Baik, pada soal fiktif tersebut, di sini ada pembahasan bahwa Aksa dan Sekar merupakan sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan 1 tahun 6 bulan dan sedang merencanakan pernikahan. Keduanya telah membicarakan dengan kedua belah pihak keluarga secara bersamaan dan mendiskusikan perkawinan yang akan diselenggarakan 3 bulan yang akan datang. Namun, belum genap 1 bulan usai pertemuan kedua tersebut, Aksa meminta Sekar untuk melakukan hubungan badan dengannya. Aksa meminta Sekar untuk berhubungan badan selama 5 hari berturut-turut karena Sekar selalu menolak permintaannya. Namun, pada saat hari kelima, Aksa memohon kepada Sekar dengan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara memajukan pernikahan mereka menjadi 1 bulan yang akan datang, serta memberikan rumah mewah di perumahan elit, dan berjanji untuk memberikan Sekar tas bermerek edisi terbatas jika Sekar memenuhi keinginan Aksa untuk melakukan hubungan suami istri di luar nikah tersebut. Sekar pun setuju setelah Aksa berjanji, namun ternyata Sekar didiagnosa hamil setelah 3 minggu lebih oleh dokter kandungan. Saat mengetahui hal tersebut, Sekar langsung meminta pertanggungjawaban Aksa, akan tetapi Aksa malah menampar Sekar dan menyuruhnya menggugurkan kandungan tersebut. Pada kasus ini, dapatkah Sekar menuntut Aksa? Untuk teman-teman yang ingin membuat legal opinion, sebelumnya bisa membuat surat pembukaan yang memang pada dasarnya template seperti ini, kemudian langsung masuk ke materi dari legal opinion tersebut. Di sini legal opinion-nya yang pertama kita harus mengidentifikasi fakta hukumnya. Apakah pada soal fiktif tadi ataupun persoalan nyata yang akan teman-teman hadapi itu, apakah ada fakta hukum atau malah bukan fakta hukum. Lalu jika ditemukan fakta hukum, teman-teman bisa menjadikan fakta hukum yang teman-teman temukan menjadi dasar atau objek analisis kasus yang dimasukkan ke dalam analisis kasus tersebut. Di sini kita sudah mengetahui beberapa fakta hukumnya, langsung masuk ke posisi kasus, lalu masuk ke permasalahan hukum. Yang di sini yang ditanyakan apakah saudara Sekar dapat menuntut saudara Aksa karena hamil di luar nikah? Lalu apakah saudara Sekar dapat menuntut janji saudara Aksa karena tadi di atas Sekar ingin menuntut Aksa pada intinya. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis. Di sini kita sebagai advokat harus mengumpulkan aturan-aturan yang diterapkan untuk dianalisis dan memecahkan masalah hukum. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Kalau di sini sudah ada beberapa pasal-pasal dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan atau yang sesuai dengan soal fiktif tersebut. Kemudian, dibuat analisis kasusnya berdasarkan permasalahan hukum. Jadi permasalahan yang dianalisis itu menggunakan mengacu kepada fakta hukum dan permasalahan hukum. Jadi di sini analisis hukumnya menjawab dari permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dan melalui penelusuran bahan hukum. Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisis argumentasi yang paling kuat. Teman-teman bisa menggunakan sumber atau referensi yang cukup relevan atau konkret sebagai penunjang data dari analisis tersebut. Kemudian langsung membuat pendapat hukum. Di sini setelah permasalahannya sudah dianalisis berdasarkan data-data yang konkret dan sesuai hukum, maka teman-teman bisa
teman-teman bisa mengutarakan pendapat hukumnya melalui bagian ini dan rekomendasi atau kesimpulan. Kesimpulan ini menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan rumusan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan perkara ke depan. Karena di sini Sekarnya mau menuntut aksa, jadi kita menyarankannya menggugat aksanya karena ingkar janji menikah. Karena kalau misalkan tadi permasalahan hamil di luar nikah, itu bukan, eh, maaf, pertanggungjawaban atas hamil di luar nikah atas kesepakatan bersama itu tidak dapat dituntut oleh berdasarkan hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.